Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Wiraditya. Saat ini umur saya 19 tahun. Saya lahir 3 September 2006. Dan saat ini saya masih kuliah semester 2 di Universitas Pendidikan Ganesha di Buleleng. Saya membuat video ini dengan sebuah pemikiran sederhana. Coba bayangkan, tutup mata kamu 30 tahun lagi, enggak 30, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Kalau kamu tetap mempertahankan kebiasaan buruk, kalau kamu tidak berjuang, bagaimana hasil yang akan kamu dapatkan? Apakah kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau hanya akan penuh dengan penyesalan? Andai dulu aku bekerja keras, andai aku bla bla bla, andai aku bla bla bla. Seperti itu. Cukup membayangkannya? Ya, bayangkan saja. Karena aku juga kadang melamunkan hal tersebut. Di YouTube juga banyak kok video kayak gitu. Andai saja di umur 20 tahun aku melaksanakan hal ini, andai saja di umur 17 tahun aku melakukan hal ini. Kesalahan yang tidak harus aku lakukan di umur 17 tahun. Banyak video dengan template seperti itu, dan itu nyata apa adanya. Banyak kok eksperimen yang menanyakan kepada orang-orang yang sudah berumur apa penyesalan yang mereka sangat sesali di usia mereka yang sudah tua. Berkaca dari hal itu, saat ini umurku 19 tahun, akan mau menginjak 20 tahun. Aku tidak mau menyesal di usiaku yang 30 tahun. Aku tidak mau nyesal besok. Aku nggak mau nyesal 10 tahun lagi. Aku nggak mau nyesal 20 tahun lagi. Aku nggak mau nyesal di umurku yang ke-50 tahun, 60 tahun. Aku nggak pengen anakku nanti menderita. Aku nggak pengen istriku nanti menderita. Orang tuaku, aku pengen bahagiakan mereka. Dan aku paling tidak ingin menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan aku akan ada temanku ngechat, ntar aja tak balas. Akibat dia sayang kalau dikat. Nah jadi lupa kan. Harusnya dipersiapkan dengan lebih baik, tapi ini benar-benar no script, apa adanya, biar kalian bisa melihat juga, biar kamu bisa melihat lagi 10 tahun dari video sederhana ini apa tindakanku. Oke, yang pertama adalah tidak bekerja keras. Banyak orang-orang yang sudah tua tidak apa sih sisip ya, ini akan nokat ya, tetap akan nokat. Apa sih tetap akan nokat, aku akan berusaha. Ini dari apa yang ku ingat aja ya. Mungkin akan aku perbaiki lagi videonya nanti, tapi video yang ini nggak akan aku hapus, akan tetap aku upload. Oke. Yang pertama adalah tidak bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Makanya orang-orang tua, andai saja aku dulu bekerja keras kayak gitu, aku akan mendapatkan itu yang lebih baik. Oleh karena itu, kamu harus bekerja keras supaya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kerja cerdas ya, apa sih kayak bocil pelangap longo aja. Ya, kemudian selanjutnya adalah tidak menjaga kesehatan. Nggak terstruktur banget. Ulang, oke? Ulang, oke? Oke, halo semuanya,
Perkenalkan, nama saya Adi. Jadi di sini saya akan membahas hal-hal yang disesali oleh orang yang sudah berumur. Kita sebagai orang muda harusnya bisa mengantisipasi hal tersebut dengan berkaca dari mereka. Sekarang aku akan bahas yang pertama. 1. Tidak bekerja keras dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang sudah diberikan. Banyak sekali orang yang tua menyesal akan hal tersebut, yang mana harusnya mereka di usia muda bisa memaksimalkan usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya dalam bidang pekerjaan, hanya menerima gaji apa adanya, tidak memberikan effort lebih untuk pekerjaan sampingan dan yang lainnya. Atau tidak, siswa saja yang lebih relevan dengan anak-anak usia kita. Kemarinnya nggak belajar, besoknya dapat 0, menyesal. Tidak berusaha dengan maksimal, itu adalah penyesalan pertama, yaitu tidak berusaha secara maksimal. Yang kedua yang aku amati adalah tidak menjaga kesehatan dengan baik. Banyak orang-orang tua yang menyesal akhirnya perlu uang yang sangat banyak untuk menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Ada yang diamputasi karena diabetes, tidak menjaga makanan apa yang mereka konsumsi. Ada juga yang kanker karena merokok dan yang lainnya. Ada juga yang sudah tidak bisa bernapas dengan lancar dikarenakan kurang latihan kardio, ataupun sudah tidak kuat melaksanakan aktivitas yang sedikit lebih berat dikarenakan nggak pernah latihan beban. Perlu kita sadari bahwa tubuh kita adalah modal utama dalam kita melaksanakan apapun yang kita inginkan. Cari uang, kita perlu tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Dengan tubuh yang sehat, otomatis otaknya juga bisa menjadi lebih sehat. Makanya gizi itu penting. Gitu. Jaga kesehatan. Sekali lagi, tubuh adalah modal utama. Supaya kamu bisa menyenangkan orang-orang yang kamu sayangi, kamu harus sehat. Bisa traveling, bisa nafkahi mereka, bisa membuat mereka bahagia. Itu yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, tidak mengetahui literasi finansial. Banyak orang yang menyesal ketika sudah berumur tua, tidak melaksanakan hal seperti investasi ataupun menabung, melainkan membeli liabilitas seperti mobil yang pada akhirnya harganya turun, ataupun mencicil gadget, ataupun uangnya dihambur-hamburkan untuk hal yang kurang penting seperti jalan-jalan yang terlalu sering hanya untuk kepentingan gengsi. Disinilah pentingnya literasi finansial, berinvestasi, menyisihkan uang, mencatat pengeluaran, kemudian budgeting. Misalnya kebutuhan per bulannya 4 juta untuk satu orang, jangan nambah lagi itu, biarkan gajinya naik untuk investasi, sehingga 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ataupun 30 tahun kemudian kita bisa mendapatkan uang pensiun, uang yang bisa kita nikmati tanpa harus bekerja keras lagi, hanya dari hasil investasi. Anggap saja kamu per bulan gajinya 10 juta, kemudian bisa menabung bersih 5 juta. Dalam 100 bulan, kalau kamu hanya menabung, maka kamu akan dapat 500 juta 100 bulan, kurang lebih 8 tahun 3 bulanan. Ya aku kurang tahu fixnya ya. Tapi jika kamu bisa investasi dengan bunga per tahun 12%, maka uang yang 500 juta akan menjadi 1 miliar. Bayangin, bisa dikatakan itu kamu menabung 10 juta bersih jadinya. Biaya hidup bisa diartikan nol, gak sesederhana itu. Tapi itu adalah salah satu contohnya compounding effect. Aku sangat bersyukur dengan internet saat ini aku bisa mengetahui hal-hal tersebut.
Seperti itu. Zaman dulu kan yang kayak gini nih belum bisa diakses oleh banyak orang. Seperti itu. Kita ambil contoh lagi. Anggap kita bisa menabung 100 juta hari ini, investasi 100 juta dengan bunga 10% per tahun. Maka dalam 30 tahun uang kamu akan menjadi 17 kali lipatnya, yaitu 1,7 miliar. Bayangin hari ini kamu punya uang 1 miliar, maka 1 miliar itu akan menjadi 1 juta dolar lebih sedikit ketika 30 tahun yang akan datang. Keajaiban kesekian, kata Warren Buffett. Lupa saya. Itu yang ketiga. Tidak mengerti literasi finansial. Seperti itu. Yang keempat, adalah tidak berani mengambil resiko, tidak berani mencoba hal baru. Karena pada dasarnya ketika berumur masih muda, belasan tahun hingga puluhan tahun sebelum menikah, kita memiliki profil resiko yang sangat tinggi. Karena belum ada tanggungan, masih bisa nyemplung. Kalau nyemplung cuma kita sendiri yang kena getahnya, seperti itu. Kita sendiri yang kena lumpurnya. Namun berbeda ketika sudah berkeluarga. Ada peluang bagus, tetapi karena resikonya lumayan, kita takut, gak berani. Karena kalau kita jatuh, yang ikut kena lumpurnya bukan kita saja, bukan saya sendiri saja, tetapi sekeluarga. Seperti itu. Oleh karena itu, selagi muda, aku akan mencoba segala hal yang aku bisa untuk meningkatkan diriku, untuk membangun fondasi diri terlebih dahulu. Berani mengambil resiko, nothing to lose in my age 19 years old. Harus berani mencoba banyak hal. Perhitungkan resikonya, jangan membabi buta, tapi resiko tinggi yang sudah diperhitungkan layak untuk dilaksanakan. Apalagi kalau bednya kayak gini. Itu yang keempat, tidak berani mengambil resiko ketika masih muda. Kemudian yang kelima, tidak dapat membahagiakan orang tua sampai akhirnya beliau meninggal. Sebenarnya ini kompleks ya, karena kadang-kala orang tua kita juga namanya orang tua, kadang ngeselin, tapi mereka adalah orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, melahirkan kita, membesarkan kita dengan baik. Tapi kalau orang tua yang melantarkan di panti asuhan, nikah enggak tapi hamil duluan, enggak ada biaya, aku juga bingung nyebutnya apa. Ya seperti itu. Tapi intinya kalau orang tua kita sudah effort lah, paling tidak membesarkan kita sampai dewasa, walaupun jelas tidak ada manusia yang sempurna, mereka bisa salah kepada kita. Apalagi di zaman dulu nggak ada juga yang namanya parenting yang bagus. Mereka tidak punya pengetahuan. Pada akhirnya mereka hanya melaksanakan apa yang orang-orang dulu lakukan pada mereka. Mereka dulu dicambuk oleh orang tuanya apa gitu. Kalau kita dicambuk juga kalau mereka marah gitu. Padahal kadang itu bukan salah kita, ataupun
karena hal-hal kecil yang harusnya tidak dilakukan seperti itu. Banyak sekali orang menyesal karena belum bisa membahagiakan orang tuanya ketika masih berusia muda. Sebenarnya kan dari orang-orang kaya, bagaimana cara mereka membahagiakan orang tua adalah dengan cara memberi orang tuanya kesempatan untuk jalan-jalan, misalnya memberikan uang dan yang lainnya. Orang tua akan jadi happy. Namun menurut saya pribadi, salah satu cara untuk membahagiakan orang tua adalah ketika kita bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah bekerja keras, ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, otomatis orang tua akan merasa berhasil, terutama ketika kita bisa menjaga etika kita dengan baik. Orang tua otomatis bahagia, saya yakin itu. Karena ketika kita sudah bisa seperti itu, akan ada rasa bangga di hati orang tua kita yang membuat mereka bahagia. Oh, aku sudah bisa nih membesarkan seorang anak sampai umurnya segini. Dia bisa mandiri, dia berkarakter, tidak menyusahkan orang lain, namun dia juga bermanfaat kepada orang lain. Aku bangga, aku bahagia. Itu orang tua, dia pasti bisa bahagia, walaupun bahagianya mungkin baru segini. Kalau kalian udah bisa ngasih duit baru gitu, udah benar-benar sukses anaknya baru gitu ya. Nah, itu yang kelima, tidak bisa membahagiakan orang tua sebelum mereka berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kemudian yang ke-6, bingung sih ya, apalagi listnya, apalagi ini tanpa skrip. Coba aku ingat-ingat lah. Coba aku ingat-ingat dulu ya, apa ya misalnya. Oke. Note yang ke-6 adalah membiarkan momen-momen berlalu tanpa ada di dalamnya. Not in the present. Oke. Banyak sekali yang aku amati orang-orang yang tidak hidup di masa sekarang, tetapi terlalu cemas dengan masa depan ataupun terlalu risau akan masa lalu. Be yourself and never surrender, kata Just No Limit. Masih inget tuh lagu, kayak dia yang toxic kayaknya, youtuber toxic kayak Nia Oka, tapi aku suka dulu nonton Just No Limit. Makasih Bang Just No Limit. Kemudian not in the present, sebagai seorang manusia kita harus bisa ada dalam momen tersebut, karena ya kita hari ini seperti itu, besok ya besok, walaupun kita juga harus tetap berencana. Be in the present. Oke. Sip. Itu yang ke-6, always in the present. Sip. Kemudian yang ke-7, sebenarnya ini anggaplah sekarang gimana ya, ini sebenarnya masuk ke yang nomor pertama. Jujur saja, yang mempengaruhi kesuksesan orang adalah kerja keras, kerja pintar, dan sebagainya. Bagaimana cara mereka melihat peluang, dan bagaimana sebuah peluang itu bisa tercapai adalah dengan dibangunnya fondasi yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, hoki itu datang dari orang yang siap, yang bertemu dengan kesempatan yang ada. Pas aja gitu, langsung diserap gitu. Itu ya, mungkin yang 7 ya. Yang ke-7 adalah gagal mempersiapkan fondasi untuk membangun kehidupan yang layak. Apa sih fondasi-fondasi kita dalam menjalani kehidupan? Apa? Kerja keras, poin yang pertama. Kemudian kerja keras kan juga termasuk disiplin menjalani apa yang sudah kamu rencanakan, disiplin dalam lakukan apa yang kamu inginkan, disiplin dalam mencari peluang dan yang lainnya. Seperti itu. Membangun fondasi terlebih dahulu, membangun skill apa yang kamu inginkan sesuai dengan dream job kamu, seperti itu.
masih banyak bimbang sih aku nih gitu. Oke. Selanjutnya yang ke-8, asal ngelantur, salah memilih pasangan. Ini adalah suatu perumpamaan yang berat, karena dalam memilih pasangan kita harus memikirkan bibit bebet bobot. Kenapa? Karena yang akan bersama kita sampai mati adalah pasangan kita. Orang tua kita akan meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita akan berkeluarga. Tentunya nggak bisa lagi bersama dengan orang tua seperti dahulu kala, dibiayain dan lain-lain. Kita punya kehidupan kita sendiri nanti setelah menikah. Kemudian anggaplah kita punya anak. Anak pun juga ada masanya. Kalau mereka sudah punya keluarga, mereka akan fokus sama keluarga mereka juga, gak sama kita lagi. Pasangan yang akan sama kita sampai mati. Makanya pasangan harus diperhitungkan, karena pasangan yang akan menjadi partner kita, yang membantu kita mencapai tujuan finansial, tujuan sosial, dan tujuan spiritual. Anjay. Sok kali bahasanya. Itu pasangan adalah hal yang sangat penting, terutama untuk menyamakan visi kehidupan, karena visi kehidupan adalah hal yang membuat manusia hidup, hal yang membuat kita dapat bergerak walaupun ketika berjalan rasanya sangat sakit, sangat berat, tapi itu yang akan membuat kita jalan, visi kehidupan. Itu tadi yang ke-8. Yang ke-8, memilih pasangan yang sesuai. Kemudian yang ke-9, apa ayo yang ke-9 apa? Gak ada ya. Mungkin untuk saat ini hanya itu yang dapat aku sampaikan terkait hal-hal yang gak pengen aku sesali di masa depan. Sebenarnya masih banyak hal yang akan aku katakan banyak, tapi ini kan no script masalahnya, harusnya aku persiapkan dengan baik. Nah itu juga hal yang salah. Kamu harus mempersiapkan apa yang kamu mau kerjakan. Jika kamu tidak mempersiapkannya, maka kamu bersiap untuk gagal. Seperti itu. Oke. Ini beberapa menit ke depan aku akan ngelantur saja. Kita anggap kita mulai sesi yang baru. Oke, perkenalkan, nama aku Adi. Jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana aku akan menjalani kehidupan dari umur sekian sampai umur sekian. Karena setiap tahapan kehidupan ada prosesnya masing-masing. Seperti kita membangun sebuah bangunan, ada tahap fondasi, ada tahap membuat tulangan beton untuk struktur, ada tahap untuk menata dindingnya dengan beton, dengan bata merah atau bata ringan. Kemudian ada tahap untuk membuat dak untuk atap, proses pembuatan atap, terus kemudian finishing. Sama juga dengan kehidupan, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan kita membangun fondasi, ada tahapan kita untuk akselerasi, ada tahapan untuk menikmati juga. Sebenarnya saya agama Hindu, ada beberapa tahapan dalam agama Hindu. Sebenarnya ini bukan hal yang harusnya saya ucapkan ya, nggak tahu dah juga. Brahmacari, mencari ilmu, terus berkeluarga, terus yang lain-lain. Nah itu aku nggak terlalu hafal. Remedi anjir. Tapi yang aku akan persiapkan adalah, apalagi masa aku 19 tahun, yang pertama aku akan menyiapkan fase fondasi. Apa saja yang akan aku persiapkan di fase fondasi? Yang pertama adalah tentu saja aku akan menjaga kesehatan tubuh, itu modal utama. Kemudian aku akan belajar skill-skill yang berguna untuk karirku di masa depan. Untuk bekerja aku akan belajar skill IT seperti programming web, itu aja dulu. Tapi intinya aku pengen investasi juga. Yang ketiga, pengen investasi, karena investasi adalah hal yang paling luar biasa. Kemudian aku akan apa sih, kayak ngatur aja nih, kayak kerja keras yang maksimal dengan apa yang aku lakukan saat ini. Yang akan aku lakukan saat ini, woi, apa sih, ngomong apa sih di? Ya seperti itulah ya.
seperti itu. Apa seperti itu, anggaplah. Ayo kita ulang ngomongnya, sudah nggak terstruktur. Anjir, HP ku panas banget, Cok. Bentar. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Praditya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana aku akan menjalani kehidupanku dalam beberapa dekade ke depan. Tentu saja dalam merencanakan kehidupan kita perlu membedah tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Nah, saat ini umurku adalah 19 tahun. Dari hal itu aku berada pada posisi yang sebenarnya ideal untuk tahap awal. Ya, apa sih? Nah, kita ulang. Halo semuanya, kenalin nama aku Adi. Saat ini umurku 19 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini aku berencana untuk memikirkan apa sih. Ulang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Praditya. Saat ini umur saya 19 tahun. Di video kali ini saya akan menjelaskan rencana saya dalam menjalani kehidupan beberapa dekade ke depan. Saat ini usia saya 19 tahun dan itu akan menjadi titik start yang sempurna bagi saya. Karena apa? Karena seperti yang kita selami di internet, banyak sekali orang-orang yang sudah sukses atau orang tua membuat video seperti ini. Cing, apa hal yang akan saya lakukan jika saya balik lagi umur 20 tahun? Berarti 20 tahun adalah umur yang sesuai start. Oleh karena itu, aku akan membedah apa saja tahapan-tahapan yang persiapkan untuk menjalani masa depan dari usia kali ini. Karena hal yang sudah berlalu tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa lakukan adalah persiapkan masa kini dengan baik, menjalaninya, kemudian bersiap untuk masa depan yang akan datang. Sebelumnya aku akan membedah apa saja step atau tahap dalam kehidupan selanjutnya. Tahap pertama yaitu tahap membangun fondasi. Tahap kedua adalah tahap akselerasi. Tahap ketiga adalah tahap penstabilan nama baru gua. Yang keempat adalah tahap apa ya? Anjir, muncul. Tahap ketiga penstabilan apa ya? Masa-masa ini, masa-masa membiayai anak. Tahap itu. Oke, kita ulang videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Praditya. Saat ini umur saya 19 tahun. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana saya akan menjalani kehidupan dalam beberapa dekade ke depan. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya merasa bahwa umur 20 tahun, 19 tahun adalah fase yang sempurna untuk memulai. Karena sekali lagi kita tidak bisa mundur ke masa lalu. Kita cuma bisa melakukan yang terbaik di masa kini dan mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan. Karena saat ini umur saya 19 tahun, maka waktu terbaik bagi saya adalah saat ini, yaitu ketika saya umur 19 tahun. Selain itu, alasan saya menjadikan umur ini sebagai hal terbaik, umur terbaik untuk start adalah dari apa yang saya amati dari media sosial, banyak sekali orang sukses atau orang-orang yang sudah tua membuat video dengan teknik seperti ini. Ketika aku balik ke usia 20 tahun, hal apa yang akan aku lakukan, hal apa yang tidak akan aku lakukan, banyak sekali video seperti ini. Sehingga dapat aku simpulkan secara sederhana,
usia 20 tahun adalah masa yang bagus untuk memulai. Nah, oleh karena itu pada video kali ini aku akan menjelaskan beberapa tahapan yang aku rencanakan untuk kehidupanku beberapa dekade ke depan. Tahapan tersebut, yang pertama adalah tahap membangun fondasi, kemudian yang kedua adalah tahap akselerasi, tahapan ketiga adalah tahapan penstabilan, tahapan keempat adalah tahapan nyantai, dan tahapan kelima adalah tahapan refleksi. Oke, soalnya yang keempat aku nggak cocok kalau bilang nyantai. Tahapan menikmati sedikit karena tahapan ketiga. Oke, tanpa babi bu ya kita lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, membangun fondasi. Aku rencanakan membangun fondasi ini dari umur sekarang 19 tahun sampai aku tamat kuliah S1. Saat ini aku semester 2. Nah, di tahap fondasi ini apa aja yang aku lakukan? Yang pertama, aku tentunya harus bekerja keras dalam setiap hal yang aku lakukan, mulai dari mulai dari kuliah. Kemudian aku juga akan membangun skill-skill yang berguna untuk masa depan. Karena aku di bidang IT, aku akan memperdalam hal yang aku di bidang IT. Tapi jujur saja sebenarnya aku tidak jago di bidang IT. Alasan aku memilih bidang IT adalah karena aku berharap di masa depan aku bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada menggunakan skill IT yang bisa aku leverage dari orang lain. Aku carikan solusinya, aku carikan orang yang bisa menyelesaikan solusi tersebut, aku carikan tools-toolsnya, dan aku pakai sendiri akhirnya bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apalagi sistem informasi itu adalah bidang manajemen, sebenarnya manajemen gabungan dengan IT. Jadi aku akan menggunakan itu. Jujur aku nggak jago. Kemudian dengan mempertimbangkan perkembangan AI, aku rasa skill IT di masa depan floornya itu sangat rendah untuk orang masuk. Skillnya itu bisa di prompt pakai AI seperti itu. Dan karena itu aku juga akan perdalam skill komunikasi, memperdalam skill critical thinking, dan yang lain-lainnya, sales juga mungkin. Karena kan kalau AI itu dia produksi grafis kan, itu diproduksi itu juga perlu dijual dan sales seterusnya perlu. Tapi aku akan sales barang yang benar-benar berguna, bukan yang sampah. Kayak kupon organisasi itu sampah anjir. Masa di tokonya 20.000 ayam macika dijualnya 35.000? Emang sih penggalangan dana, tapi rasanya aku benar-benar nggak seret jualnya. Itu aja sih, aku akan jual produk yang kayak gitu. Nggak tahu dari masa depan buat semua seperti teman, nggak tahu ya. Kemudian itu tahap fondasinya dari umur 19 tahun sampai tamat kuliah mungkin umur 23. Di tahap fondasi ini selain skill-skill seperti itu, aku juga memperdalam skill bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan skill komunikasi tingkat internasional yang mana akan berguna bagiku yang jurusan IT untuk menjual skillku ke pihak-pihak luar yang nantinya dalam hal ini aku bisa berpikir. Dan dikarenakan aku udah berpikir, aku bisa mendapatkan gaji USD yang mana jelas akan lebih banyak mendapatkan uang jika dibandingkan yang di Indonesia. Sekali lagi, karena apa? Karena mata uang mereka lebih kuat, ekonomi mereka lebih kuat, UMR mereka lebih tinggi. Di Australia contohnya UMR-nya 40 juta, di Amerika UMR-nya 60 juta. Jadi kalau aku bisa skill IT dan bisa bahasa Inggris, aku bisa menjual skill mereka. Paling tidak, paling jelek, aku bisa menawar setengah dari UMR yang mereka miliki. Misalnya di Australia 40 juta UMR-nya, aku bisa tawar harga 20 juta dengan skill yang sama. Otomatis aku akan pakai
dan juga aku kan berencana untuk buat diri aku, apalagi aku nih masih dark skin gini, nggak pernah cuci muka pakai face wash, cuma mengandalkan air. Tapi syukurnya sampai saat ini karena mungkin makananku sehat, pola istirahatku bagus, dan juga olahraga, makanya jerawat jarang muncul. Tapi karena aku sering panas-panasan mungkin agak black aja, dan aku juga belum ngerti tentang outfit yang lainnya. Penampilan aku belum terlalu ngerti, sehingga di masa vokasi mungkin tidak akan dalam waktu cepat. Sementara aku akan fokus untuk belajar dulu, cari uang, akumulasi untuk cari uang dulu. Karena itu mungkin setelah mendapat beasiswa, kalau dapat baru akan upgrade soal outfit dan yang lainnya, untuk outfit dan badan lah, dan sebagainya. Saat ini mungkin yang bisa aku usahakan adalah untuk kesehatan saja, walaupun belum bisa bodybuilding seperti itu yang dimasak fondasi. Kemudian yang dimasak akselerasi mungkin sekitar umur 24 sampai 30-an. Nah, di usia ini aku berencana untuk pergi ke luar negeri, baik itu untuk kuliah S2 ataupun untuk bekerja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mengandalkan yang di Indonesia, selain dari persaingannya yang sangat ketat, tapi dari gajinya juga tidak sesuai dengan apa yang kita berikan seperti itu. Karena sebuah refleksi sederhana, gaji UMR di Bali itu sekitar 3 juta untuk biaya pasar, tapi harga tanah per arenya 500 juta sampai 1 miliar. Bayangkan, untuk bisa mendapatkan 1 ar tanah di Bali, kamu perlu bekerja 12 tahun non-stop, tanpa makan, tanpa tidur, full 3 jutanya untuk nanggung banjir tanah, pembangunannya, dan yang lain-lain. Karena itu aku harus meningkatkan skillku agar bisa kerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji dengan mata uang yang lebih kuat. Seperti itu. Ini aku bekerja ataupun kuliah. Kalau nggak dapat beasiswa untuk kuliah, maka aku akan memilih untuk kuliah di luar negeri, walaupun tujuannya sulit. Kenapa aku ingin langsung ke luar negeri? Karena ketika aku sudah punya pengalaman bekerja di luar negeri, maka ketika aku balik ke Indonesia, untuk Indonesia, remote working dari Indonesia, aku bisa diterima di perusahaan luar negeri untuk kerja remote dengan lebih sesuai seperti itu, karena kan sudah punya pengalaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan di masa akselerasi ini antara umur 20 setengah kuliah sampai umur 30, satu tahun pertama mungkin dari umur 23 sampai 24 atau 25 aku kan mempersiapkan diri, dan sementara akan bekerja di perusahaan di Indonesia terlebih dahulu, menyesuaikan dari uang yang akan ada pada saat itu. Seperti itu. Kemudian di masa akselerasi ini aku juga rencananya full investasi. Misalnya gajiku dapat bersih 2 juta, dapat bersih 20 juta, maka bersihnya 20 juta akan aku langsung masukkan ke investasi dengan resiko tinggi tapi terukur. Seperti apa? Seperti saham-saham teknologi, seperti Bitcoin. Tapi untuk saat ini aku prefer Bitcoin. Mungkin saat itu reasonnya nggak terlalu sesuai, udah tinggi kayaknya itu bosnya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu ya seperti itu. Tapi ya itu sih rencananya. Artinya aku pada saat itu mungkin cari-cari yang high return seperti itu udah susah ya. Kalau sekarang masih belum bisa dapatnya. Tapi untuk masa itu mungkin aku menargetkan 12% per tahun, ya mana anggaplah 20 juta per bulan bersih gitu ya. Dan aku mulai startnya di umur kemudian anggaplah yang 20 juta bersih mulai dapat di umur 24, anggap ya, dapat di umur 24, 20 juta 3 bulan selama 8 tahun, konsisten 12% year on year, maka dari duit 20 juta per bulan aku akan dapat duit sekitar
berapa ya, sekitar anggaplah 10%, berarti 400 juta per tahun. Itu akan jadi masih hitam prosesnya. Kemudian kan aku belum perhitungkan pernikahan dan lain-lain. Mungkin aku akan nikah di umur 34 atau 35, itu masa penstabilan. Nikah, punya anak, mungkin sampai umur 50, punya anak, kemudian baru anak kuliah, nikmati lah. Aku gak pengen nyesel masa tua, aku pengen akselerasi sekarang. Dan rencananya ini mungkin karena orang tua juga cukup kooperatif ya, kalau mereka mungkin bersedia gitu. Tapi dari kata-katanya sih bersedia, dia akan nyuntik dana. Cek, mereka itu tak sih, mereka gak ngerti investasi kecuali beli tanah atau emas, gak ngerti. Tapi satu, dia nggak, bukan dia, mereka orang tua yang pertama pendidikan itu harus, mereka tak sih dua-duanya. Dan mereka membawa anakku sampai tamat rencananya. Dan salah satu kakakku, ya cuma satu sih punya kakak, udah tamat di UIN, bukan di UIN saja, dan itu biaya mahal, sampai ratusan habis. Dan mereka memang sebagai buruh, kerjanya nggak adil seperti itu. Dan mereka setuju dengan apa yang aku katakan tentang masa depan Bitcoin yang lumayan menurutku bisa bagus untuk masa depan. Nah, karena itu mereka rencananya menyuntik modal, ada beberapa lah menyuntik modal supaya itu bisa dikomoditikan untuk masa depan. Tapi aku minta sih juga supaya mereka nyuntik beberapa untuk mereka sendiri, karena mereka punya uang sendiri. Seperti itu. Begitu sih rencananya. Berat, tapi memang seperti itu. Yang seperti itu. Itu sih rencananya di umur 35. Kemudian di umur masa penstabilan di umur 34 ke atas, aku akan tetap bekerja, di rumah. Iya, di rumah ya. Aduh, berat ini. Oh ya, untuk tanah sendiri, bersyukurnya orang tua aku masih punya tanah warisan. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dijual, itu adalah titipan. Karena pada dahulu kala leluhur kita meminta izin pada hutan, kepada sang yang widi, untuk membuka lahan supaya bisa ditanami dengan makanan yang bisa banyak, supaya bisa dijadikan rumah. Kita minta izin untuk membuka rumah, maka tanah tersebut bukan milik orang tua saya, bukan milik leluhur, tetapi cuma titipan. Maka nggak boleh dijual, katanya boleh dijual sama sekali. Kita jual aku yang beli namanya. Karena itu masa depan ilmunya juga itu bukan tanah yang bisa diperjualbelikan sebebasnya. Tapi kalau di keluarga boleh ya, mungkin untuk tanah bisa lah ada dekatnya. Buang rumah mungkin beberapa ratus juta masih cukup untuk rumah yang sederhana, sampai akhirnya ada di bulan rumah yang agak besar gitu. Karena itu juga penyesalan orang tua aku ya, bapakku. Udah harusnya pas masih muda dikumpulkan duitnya, pas sekarang baru bangun rumah gitu. Tapi namanya juga gak punya literasi finansial, dipaksa juga oleh orang tuanya dong, sangat terpilih seperti itu. Kemudian apa ya, dia takutnya ada orang sekarang baterai 5%. Sip. Aduh.
sih sebenarnya ada. Tapi ya udah begini aja. Saya ambil video kedua, ya dari umur 34 sampai 45 itu kan masih bisa dikompromikan, masih bisa 2x kan. Jadi pada akhirnya itu kan aku udah buat nabung nanti lagi buat dari lagi 10 tahun lagi 8 miliarnya itu bisa jadi 4 miliarnya itu bisa jadi 7 miliaran. Terus karena aku masih BCA yang udah nabung yang udah investasi itu kan terus gampang chip juga gak bisa pakai 12% ya, masihnya mati juga. Mungkin aku akan dapat tambahan lagi 4 miliaran dengan estimasi itu bisa dapat 12% year on year. Di umur 42 45 itu punya duit sekitar 12 miliaran kalau diberikan rezekinya. Ya belum lagi dalam masa itu sudah masih bisa lah apa namanya nabung, karena anak-anak juga masih di SMA. Dan karena aku juga masih bekerja seperti ya mungkin bisnis atau apa itu rencananya sih bikin penghasilan dan bisa sekalian maka di sana itu yang ketiga yang masak itu bisnis makanan sehat dan membantu orang-orang sehat seperti ya gym tentunya aja sekali dan nanti nggak mampu tapi harus tetap berjuang. Kemudian bayi umur 4 bukan 50-an lebih 4 itu mungkin kalau bisa ada bulan bisa dapat year nggak ada krisis yang gede-gede banget, mungkin dapatlah aku jadi HNWI gitu. Yeay, HNWI umur 55 pada saat pensiun. Mungkin diketawain ya kayak seperti Ronaldo, mungkin diketawain buat apa umur kamu 55 HNWI udah tua. Tapi ingat startku keluargaku juga ya nggak apa-apa lah, ya udah masa peningkatan punya anak S1 yang awalnya bapaknya anak yatim, ibunya anak yatim, tamatan SD dapat pendidikan, berjuang untuk menyekolahkan anaknya jadi HNWI baik berat memang, tapi yang pernah aku coba. Dan kalau aku bisa lebih cepat dari itu mungkin aku akan membantu banyak orang lepas dari semua life dengan berjuang untuk membangun fondasi berat memang ya seperti itu kehidupan ya. At least jika aku sudah seperti itu mungkin aku akan bisa menyekolahkan tapi paling tidak aku akan bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri ini bukan gratis di daerah kami, artinya dia bisa terkaya jika sudah kaya. Siapa tahu dia bisa bangun dimulai pasti sekian kasih tanya 200 juta gitu, siapa tahu kan bisa berkompromi sampai umur 40 udah yang ready anak happy tahu deh ya. Oh ya kan ada itu satu kalau 30 juta dikomputkan 10% sama 5 tahun kan bisa 15%. Kalau misalnya nanti pas anakku umur 17 tahun tak kasih modal 1 M lagi 30 tahun jadi HNWI dia umur 47 HNWI dia kan nah, bisa nanti HNWI yang punya bulan kerja 2 anak 17 mungkin sekitar
masa penstabilan dan masa menikmati mungkin di umur 54, anggaplah itu masa pensiun sampai mati, itulah fase menikmati. Oke, sip. Dia masa refleksi mungkin kamu udah juga lewat ke atas dan mati, semua yang aku miliki akan aku wariskan. Sip. Kayaknya atau mati aja ya, baru tak wariskan, kasih orang berakhir. Karena kan dia bisa berubah satu kemampuan kita untuk diproduksi sempurna untuk kita itu sudah sangat rendah ya. Tapi akan aku teruskan untuk anakku nanti akan merasakan keadaan yang mungkin aku kan atau punya sedikit supaya aku bisa matinya dengan tenang. Mungkin dari 1 miliar bukan 1 miliar dolar aku cuma akan take sekitar 3 miliar dengan istri nanti sampai mati. Oke, jadi usia yang atas lah baru masa refleksi untuk bagi-bagi warisannya. Gak kebayang AI pas zaman tuh kayak gimana ya. Ya di situ cuma 6% boleh. Kemudian ya mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Ini cuma refleksi ya. Aku nggak mau menyesal nanti ya, mungkin ini yang dengan juga itu kan sebenarnya kan buat video kayak gitu tidak selesai sih, tapi aku belum konsisten banget, masih banyak bolongnya. Sekarang saya udah bolong sekitar 2 mingguan lebih. Daily exercise, kemudian English, ada English belum ada maksimal sama sekali, karena COVID gak ada maksimal sama sekali, karena udah bisa fondasi untuk diri sendiri di masa depan supaya keluarga aku bisa hidup nyaman, supaya aku juga bisa bahagia ya. Karena yang pertama itu misalnya saya juga gak bekerja keras, mungkin di masa depan aku kan tetap ada bolong-bolongnya dikit demi sedikit, tapi aku mulai start ini ke komitmenku. Aku akan jadi orang yang gagal 100 kali mungkin lebih karena tidak konsisten, tapi akan aku lakukan untuk diriku. Aku gak mau nyesal di masa depan. Oke, dan terus aku ada ulangan matematika sekarang harus live, kita belajar paling nggak 4 jam harus. Oke, sip, semangat semangat semangat, kerja keras tidak akan mengkhianati, kerja juga cerdas juga enggak ya. Oke, no matter what people say, I will do what I have. I will stay consistent. Maybe ada bolong-bolong dikit-dikit, tapi I will come back and I will be myself. I will be a general for myself, and just see me how I become HNWI by age 54. At least is it dicaci maki aku mati-mati, ngapain banding dia, ngapain segitu baru HNWI. Oke, sip. Tapi ini refleksi yang jalannya yang baru aku bisa lihat itu baru ini aja. Oke, sip. Kalau diberi kesempatan HNWI umur 30 kan mantap kayak gitu ya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah berkomitmen lagi, walaupun jelas nanti di masa depan ada bolong-bolongnya lagi. Ini akan aku katakan sedikit. Hindari 7 deadly sins. Jangan rokok, jangan alkohol, jangan nipu dan lain-lain. Udah sampai sakit bunyinya, sakit tenggorokan. Okay, sip. That's all for today. Thank you. This is the commitment. Maybe there's a lot of mistake in this video, tapi easy. Ini refleksi untuk diriku sendiri. Gak ada ajakan, disclaimer gak ada ajakan, gak ada yang lain-lain. Sip, sip, sip. I will be. Oh ya ya. Jadi mungkin kan kayak orang-orang sukses itu, pas udah sukses baru mereka men-share apa yang mereka lakukan dan lain-lain. Gak ada dokumentasi
tutorial, mungkin aku nggak akan jadi orang yang sangat sukses sampai bisa jadi teladan, tetapi aku akan membantu kalian. Kalau kalian nonton semoga bisa ya bermanfaat ya, bukan bantu kalian berjuang untuk terlepas dari ketidakdisiplinan, berjuang lepas dari demo dan lain-lainnya. Aku juga itu permasalahan utamanya nggak ada teman, gara-gara itu juga kayaknya pelupa, gara-gara itu nggak maksimal lah misalnya. Kalau bisa kan nanti live tiap hari selama 100.000 hari, dok bisa daily track, daily habitsnya bisa di track. Nanti aku bantu dah kalian untuk tiap hari konsisten live tiap hari sampai 1000 hari. Anjir, tarik kata-katamu di parah ya. Itu kalau aku berhasil mungkin punya kekayaan lebih sehingga bisa melakukan hal tersebut. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Jelas aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, karena kalau orang sudah bisa menyelamatkan dirinya sendiri, barulah mereka bisa membantu orang lain. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Bye bye. General live. Sekarang aku akan live untuk belajar matematika diskrit, himpunan, relasi, fungsi. Semangat. Sekarang tanggal 31 Maret 2026. Ingat, itu tadi ini akan jadi video aku semua mengsatkan 1 jam baru closing. Motor dikit ya. Oke, buat closing berbeda ceritanya. Oke, jadi itulah tadi ke-8 penyesalan. Ini closingnya ya. Oke, sekarang sudah paham kan tentang ke-8 penyesalan yang mungkin akan kamu dapatkan di masa tua jika kamu tidak lakukan hal-hal dengan baik, dengan maksimal selama kamu masih muda. Oleh karena itu, saya tadi usia 19 tahun. Saya harap ini bisa menjadi sebuah bahan refleksi bagi saya dan juga sebuah keluarga kita semua, bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan gak apa-apa hasilnya jelek, silahkan maju dulu. Ada pepatah mengatakan, if you cannot fly, just run. If you cannot run, just walk. And if you cannot walk, just crawl. Thank you.